Di luar dugaan, ternyata Su-35 Rusia sedang melakukan latihan dengan jet tempur Indonesia. Indonesia terus memainkan perannya dalam menjaga keseimbangan dunia, kali ini dengan menggelar latihan militer bersama Rusia. Kerjasama strategis ini semakin memperkuat hubungan kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan. Latihan gabungan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan militer Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi negara ini sebagai salah satu kekuatan penting di kawasan Asia Tenggara yang mampu beradaptasi dengan berbagai kekuatan global. Bahkan dengan latihan militer ini juga menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan Indonesia melanjutkan rencana pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia, yang sempat tertunda beberapa tahun terakhir. Jet tempur Su-35, yang dikenal dengan kemampuan manuver tinggi dan teknologi canggih, dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan yang signifikan bagi TNI Angkatan Udara. Meskipun Indonesia sudah menandatangani kontrak untuk pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan menambah armada F-15X dari Amerika Serikat, kans pembelian Su-35 masih terbuka lebar. Dalam konteks ini, penguatan kerjasama militer dengan Rusia dapat menjadi sinyal bahwa Indonesia tetap menjaga opsi diversifikasi alutsista, termasuk mempertimbangkan Su-35 sebagai bagian dari modernisasi armadanya. Langkah Indonesia ini menarik perhatian dunia, terutama dalam menjaga keseimbangan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Latihan militer bersama Rusia menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap bersikap non-blok dan menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Selain latihan militer bersama Rusia, Indonesia juga menunjukkan pendekatan diplomasi pertahanan yang fleksibel dengan terus memperluas kerjasama di berbagai penjuru dunia. Di tengah tekanan internasional, khususnya dari Barat terkait dengan kebijakan sanksi terhadap Rusia, Indonesia tetap mampu menjaga hubungan baik tanpa harus terjebak dalam politik aliansi yang sempit. Pendekatan ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam menjaga otonomi kebijakan luar negeri dan pertahanan. Pembelian Su-35, meskipun sempat mengalami penundaan akibat sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Rusia, tetap menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Indonesia. Jet tempur Su-35 memiliki kemampuan canggih, termasuk radar AESA, Active Electronic Scannet Array, mesin thrust vectoring untuk manuver super agile, serta kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata udara ke udara dan udara ke darat. Hal ini menjadikannya salah satu jet tempur generasi 4 terbaik di dunia. Jika pembelian Su-35 dilanjutkan, hal ini akan memberikan dampak besar bagi kekuatan udara Indonesia, yang saat ini sudah diperkuat dengan pesawat tempur generasi baru seperti Rafale dan F-15X. Su-35 akan memberikan kemampuan tambahan yang signifikan dalam hal daya tempur udara, terutama dalam menghadapi ancaman regional di kawasan yang terus memanas. Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada pilihan untuk terus menyeimbangkan pengadaan alutsista dari berbagai negara guna menghindari ketergantungan pada satu pemasok. Diversifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki fleksibilitas dalam memperoleh suku cadang, pelatihan, dan dukungan logistik, yang sangat penting untuk menjaga kesiapan tempur jangka panjang. Pengamat pertahanan menilai bahwa langkah Indonesia untuk terus menjajaki opsi pembelian Su-35 juga merupakan bagian dari upaya negara ini untuk memperkuat posisinya di peta geopolitik global. Dengan memainkan peran di antara kekuatan-kekuatan besar, Indonesia secara efektif memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan diplomatik dan ekonomi yang lebih besar. Latihan militer bersama Rusia serta kans pembelian Su-35 ini bisa dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan kekuatan global, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Di masa mendatang, langkah Indonesia untuk menggabungkan berbagai teknologi dan platform militer dari Barat dan Timur dapat membuatnya menjadi kekuatan regional yang semakin sulit diabaikan, terutama dalam dinamika keamanan di Asia Pasifik yang terus berkembang. Indonesia juga menunjukkan kemampuannya dalam memainkan diplomasi militer yang cerdas dan adaptif. Dengan terus menjaga hubungan baik dengan Rusia di tengah tekanan global, Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan luar negerinya mengutamakan kepentingan nasional tanpa terlalu terikat pada blok-blok tertentu. Kerjasama dengan Rusia, baik melalui latihan militer maupun peluang pembelian Su-35, mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan non-blok yang menjunjung tinggi independensi dan keseimbangan kekuatan. Dalam konteks global, keputusan Indonesia untuk menjaga komunikasi terbuka dengan Rusia sekaligus mempererat hubungan dengan negara-negara Barat merupakan cerminan dari strategi yang cermat. Di satu sisi, Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melalui pembelian alutsista mutakhir. Di sisi lain, Indonesia juga memastikan hubungan yang produktif dengan Rusia, yang merupakan salah satu pemasok utama teknologi militer canggih.
Kans pembelian Su-35 yang tetap terbuka memperlihatkan fleksibilitas Indonesia dalam menjaga opsi modernisasi alutsista. Kendati ada tawaran dari negara-negara barat seperti Rafale dari Prancis dan F-15X dari Amerika Serikat, Indonesia tidak menutup pintu bagi pengadaan Su-35 yang sudah lama menjadi perbincangan. Hal ini penting mengingat kemampuan tempur Su-35 yang sudah terbukti, terutama dalam hal superioritas udara dan daya tahan dalam pertempuran. Di tengah perkembangan geopolitik global yang terus berubah, kemampuan Indonesia untuk menjaga keseimbangan melalui kerjasama dengan Rusia, tanpa meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain, menunjukkan kecakapan diplomasi pertahanan yang patut diapresiasi. Indonesia tidak hanya fokus pada pertumbuhan kekuatan militernya, tetapi juga berperan aktif dalam stabilitas kawasan Asia Pasifik yang kian strategis di mata dunia. Dengan posisi geografis yang vital dan kekuatan militer yang terus berkembang, Indonesia kini berada di persimpangan penting dalam menentukan arah kebijakan pertahanannya. Latihan militer dengan Rusia dan potensi pembelian Su-35 merupakan simbol bahwa Indonesia serius dalam menjaga keseimbangannya di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, sambil memastikan bahwa keamanannya sendiri tetap terjamin. Inilah langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di arena global, baik di bidang militer maupun diplomasi. Selain memperkuat hubungan dengan Rusia dan mempertimbangkan pembelian Su-35, Indonesia juga memperlihatkan kepiawaian dalam menjaga keseimbangan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas. Kawasan ini menjadi pusat perhatian dunia karena konflik teritorial, kompetisi pengaruh antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dinamika geopolitik lainnya. Dalam situasi seperti ini, posisi Indonesia yang netral dan berfokus pada keamanan regional semakin vital. Latihan militer bersama Rusia, selain memperkuat kemampuan tempur Indonesia, juga menjadi sinyal kuat bagi dunia bahwa negara ini berusaha menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan kolaboratif. Latihan semacam ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi potensi ancaman eksternal sekaligus memperkuat aliansi strategisnya dengan berbagai negara, tanpa harus memihak secara eksplisit pada satu blok geopolitik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah Indonesia yang mempertimbangkan pembelian Su-35 dari Rusia dapat memicu perhatian, terutama dari negara-negara barat yang berfokus pada isu-isu sanksi dan hubungan internasional yang sensitif dengan Rusia. Di sisi lain, Indonesia tetap konsisten dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan nasional dan memperjuangkan otonomi dalam pengadaan alutsista. Pembelian Su-35, jika terrealisasi, akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas kemampuan pertahanan Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global. Dengan keunggulan Su-35, termasuk kemampuannya dalam manuver udara ekstrim, sensor canggih, dan daya tempur superior, dapat memberikan keunggulan taktis bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya. Terutama di tengah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia secara konsisten menegaskan hak-hak kedaulatannya, kemampuan pertahanan udara yang tangguh menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Selain Su-35, Indonesia juga sedang memperluas armada tempurnya dengan pesawat-pesawat generasi baru seperti Rafale dan F-15X. Namun, diversifikasi alutsista ini tidak hanya sekadar soal menambah kekuatan militer, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memastikan bahwa negara ini memiliki kemampuan pertahanan yang multifaset dan mampu mengadaptasi teknologi dari berbagai sumber. Dengan tetap membuka peluang pembelian Su-35, Indonesia juga menunjukkan bahwa ia berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan negara-negara besar. Pada saat yang sama, negara ini berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada satu sumber alutsista, sehingga bisa tetap memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis di masa depan. Kedepan, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sistem alutsista dari negara-negara yang berbeda, baik dari barat maupun timur. Tantangan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal manajemen sumber daya manusia, logistik, dan kesiapan operasional. Latihan militer bersama Rusia yang dilakukan saat ini mungkin menjadi salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut, dengan memberikan pengalaman nyata bagi para personel militer Indonesia dalam menggunakan teknologi dan taktik dari berbagai negara. Bahkan pada akhirnya, langkah Indonesia dalam menjaga keseimbangan global melalui latihan militer bersama Rusia dan membuka kembali peluang pembelian Su-35 mencerminkan visi jangka panjang negara ini dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempertahankan peran pentingnya di kawasan dan dunia. Indonesia terus membuktikan diri sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional, sekaligus menjadi kekuatan yang dihormati di arena internasional.